Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul Kedudukan Wanita di dalam Islam, diuraikan oleh Fatimah Musni. Saudara-saudara yang budiman, para pembaca, para pemirsa video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wanita Islam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Suci surat 49 ayatnya 11, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, barangkali kaum yang lain itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula kaum wanita yang satu memperolok-olokkan kaum wanita yang lain, barangkali kaum wanita yang lain itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah mencela orang-orang kamu sendiri, dan jangan pula saling memanggil dengan nama ejekan. Buruk sekali nama yang jelek itu sesudah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, mereka adalah orang yang lalim. Jangan memperolok-olokkan golongan lain. Seringkali wanita yang bersifat halus itu memiliki sifat sensitif, mudah tersinggung dan gampang iri, suka kepada perhiasan yang mencolok, akibatnya mengundang perasaan iri dan berlomba, gampang mencela dan kurang menghargai jerih payah orang lain di dalam pembentukan pribadi, diharapkan menjauhkan contoh yang jelek. Allah mengemukakan perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istrinya Nabi Lut. Mereka berdua adalah di bawah dua hamba di antara hamba kami yang soleh. Tetapi mereka berdua itu berkhianat kepada mereka atau hamba-hamba kami itu, maka mereka kedua istri itu tidak berguna sedikit pun terhadap Allah. Dan dikatakan kepada mereka berdua, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Surat 66 ayat 10. Allah Ta'ala menyebut wanita yang tidak pantas ditiru, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kedua wanita itu dicantumkan sebagai penjelasan bahwa wanita itu mendukung suami dalam hal kesucian dan ketulusan. Namun kedua istri tadi itu malah berdiri menentang, menghambat. Apalagi wanita yang tidak mau mengerem suami yang durhaka justru mendukungnya seperti istrinya Abu Lahab atau istrinya Abdul Uzza. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, ia akan terbakar dalam api yang menimbulkan nyala, dan istrinya pembawa fitnah. Di lehernya adalah jerat dari tali yang dipintal. Surat 111 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Sudah tahu suaminya menyimpang dari kebenaran, bahkan didukung penyebar fitnah. Akibatnya leher hidupnya terjerat oleh kesulitan dan kesengsaraan dunia dan akhirat.
contoh wanita yang tangguh. Dan Allah mengemukakan perumpamaan bagi orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Tatkala ia berkata, Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi Engkau di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Selamatkanlah aku dari kaum yang lalim. Demikianlah surat 66 ayatnya 11. Doa istri Fir'aun ini bukan teori atau sekedar ucapan kata-kata saja, tetapi diwujudkan di dalam suatu sikap. Beliau hidup bersama suami yang kafir, namun beliau tetap bertahan demi cita-cita membesarkan calon nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kemudian di dalam surat 66 ayat 12 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan Maryam anak perempuan Imron yang berjaga atau yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan kepadanya roh kami, dan ia membenarkan sabdanya dan kitab-kitabnya, dan ia adalah golongan orang yang patuh. Surat 66 ayat 22. Dan juga hadis riwayat Bukhari mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dari Ali radhiyallahu an berkata bahwa saya dengar Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan di dunia ini ialah Maryam binti Imron, dan sebaik-baik perempuan umat ini ialah Siti Khotijah. Hadis riwayat Bukhari 773, hadis ke-80. Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh wanita yang baik dan harus dicontoh, yaitu yang pertama adalah Maryam binti Imron. Yang kedua adalah Siti Khotijah, istrinya Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah, atau Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Kemudian Siti Aisyah binti Abu Bakar, istrinya Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kini kita tambahkan lagi dua perempuan, yaitu Siti Aminah, ruqyah nama Ahmad Muhammad. Kemudian semua permaisuri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Menurut ajaran Quran suci, kedudukan pria dan wanita itu adalah sama. Dalam anugerah rohani juga sama. Perbedaan kodratinya adalah tidak dapat dirubah. Dalam kehidupan rumah tangga bukan sekedar membantu suami, tetapi sebagai pendorong dan pengendali. Bila suaminya berbuat ke arah baik, wanita memberikan dorongan-dorongan yang lebih meningkat. Namun jika ternyata suaminya berbuat yang mengarah kepada hal-hal yang sekiranya membahayakan pertumbuhan jiwanya, segera dikendalikan, diingatkan, diarahkan kembali.
menciptakan surga di rumah tangga dan lingkungannya, menampilkan keteladanan dan sikap manis karena ibu-ibu mempersiapkan generasi penerus sejarah. Demikian uraian dari Fatimah Musni dengan judul Emansipasi atau dengan judul Kedudukan Wanita di dalam Islam. Jika ada salah dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini kembali, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.